Jangan nebar virus ya. Oke, kita mulai. Silakan Bapak Barep. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya seneng banget nih bisa sharing ke teman-teman sore hari ini buat sedikit berbagi ya. Jadi kita berbagi karena berbagi kan nggak harus dalam bentuk uang ya, atau nggak harus dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk value atau materi itu juga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi ini judulnya sih kata Sari sharing motivasi, tapi ya oke lah apapun itu. Saya mengutip dari buku ya, ini bukunya Stephen Covey. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang rajin baca udah nggak asing lagi. Jadi yang teman udah baca sampai katam 7 kali, nanti kalau ada yang salah tolong bantu koreksi, oke? Ya. Jadi ini tuh tentang kebiasaan orang-orang yang sangat efektif ya. Jadi sebenarnya ini bukan buku. Awalnya tuh Stephen Covey bikin tesis gitu. Nah dia tuh mengamati. Pasti setiap kita kan punya tujuan, bener nggak? Punya tujuan, punya harapan. Nah sekarang saya pengen teman-teman silahkan tulis salah waktu 30 detik. Harapan teman-teman ikut sesi kali ini apa? Silahkan tulis setelah teman-teman semua. Berapa kata? Bebas. Bebas. Ayo. Berapa halaman? Kalau nanti 100 halaman bisa nyetak buku sendiri kan? Oke, silahkan tulis apa harapan teman-teman ikut sesi kali ini, atau kan sebelumnya kan kayaknya belum pernah ya sharing kayak gini ya. Jadi saya ingin tahu nih, apa teman-teman tuh happy dengan sharing seperti ini atau malah mengekang gitu, wah kok ada acara gini sih apa gitu, atau seharusnya malah ini seharusnya tiap hari nih sudah. Ayo, udah? Udah. Oke. Nah, dalam semua hal ya teman-teman, dalam hidup khususnya kita pasti punya tujuan dan punya harapan ya. Dan namun nih sayangnya ya, semua orang kan punya tujuan dalam hidup, punya impian lah. Tapi sayang tidak semua orang mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah sebenarnya ini alasan yang membuat Stephen Covey kemudian meneliti nih. Jadi dia teliti ternyata dari orang-orang yang super sukses di dunia ini itu punya 7 kebiasaan yang sama gitu. Jadi poinnya adalah kita tuh tidak bisa melupakan yang namanya proses. Saya yakin semua di sini pengen kaya, bener nggak? Benar. Pengen apalagi? Punya rumah, punya pasangan. Ya. Yang cowok biasanya pengennya punya pasangan lebih dari satu biasanya ya. Bener apa bener? Bener. Oh kan? Bener. Mewakili para cowok. Ini sudah diwakili sama Pak Sidik gitu, sama asisten. Terus pengen punya apapun lah, dan satu hal pengen punya kebahagiaan. Nah, masalahnya nggak semua orang bisa mencapai itu, karena kebanyakan orang tuh melihat orang berhasil dari apa yang sudah mereka dapat. Kita melupakan yang namanya proses, teman-teman. Nah, ini lebih ke prosesnya sih. Dan kesusahan itu kan beda-beda tiap orang. Tapi yang pasti, siapapun tuh berhak untuk sukses dan bisa untuk sukses. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun harapannya itu semua bisa tercapai, teman-teman. Dan kita pun sama, ya kan? Kebanyakan kita melupakan yang namanya proses. Dan semua orang berhasil, orang besar, orang hebat dunia ini tuh pasti melalui proses yang mungkin berdarah-darah, berdarah air mata dan sebagainya. Itu tidak terkecuali ya, siapapun kita mau ngomongin sosok Elon Musk, siapa lagi Mark Zuckerberg, siapa lagi Jack Ma, Bill Gates, Steve Jobs, mungkin kecuali Rafathar kali ya. Kalau Rafathar udah nggak berproses ya kan? Itu spesial lah. Jadi kalian gak usah ngimpi kayak Rafathar ya, karena kalian bukan anaknya Raffi dan Nagita gitu. Nah kalau Rafathar beda, mungkin dia pengen jadi direktur utama tuh bisa langsung bisa gitu. Nah kalau kita ya jangan ngimpi ke situ. Ya jadi poinnya adalah ada 3 tingkatan teman-teman dari 7 kebiasaan itu. Yang pertama ketergantungan. Nah ini masalah nanti masuk ke habit ya. Jadi orang itu dengan ketergantungan itu belum bisa mengontrol dunia sendiri. Contoh misalnya gini, orang ciri-ciri yang masih penuh dengan ketergantungan itu dia mau melakukan sesuatu setelah disuruh. Misalnya kita mau tidur nih, apakah tempat tidur kita dibereskan atau enggak? Orang kalau masih di tahap ini, itu kalau nggak disuruh dia nggak mau ngelakuin itu. Nunggu disuruh atau diomelin dulu sama nyokapnya atau bokapnya gitu ya kan, dan lain sebagainya lah. Kemudian level di atasnya tuh kemandirian. Ini juga basic leadership ya. Artinya sebelum kemudian kita memimpin orang lain, itu kan basicnya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu.
Sebelum kita meminta orang lain melakukan sesuatu dengan benar, ya pastikan kita sudah melakukan sesuatu itu dengan benar. Artinya kita memberikan contoh gitu loh, sebelum nanti kemudian kita menyuruh orang lain supaya bisa mencontohkan kepada orang lain lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bedah satu persatu dari 7 habit ini. Nah, apa yang kemudian menentukan dari seseorang? Paradigma. Ada yang tahu apa itu paradigma? Pandangan. Oke. Apalagi? Sudut pandang. Oke, tepat. Jadi paradigma ini sudut pandang ya. Bagaimana seseorang melihat sesuatu itu tergantung dari paradigma atau sudut pandangnya tiap-tiap kita, tiap-tiap orang gitu. Contoh misalnya, nih. Yang kalian lihat nih gambar apa? Orang, cewek ya? Ya, Muda atau tua? muda. Muda. Yang dibayangan dia berarti cewek muda. Oke, ada sosok lain nggak? Ada Apa? Nenek-nenek. Nah, nenek-nenek, betul. Orang lagi tidur. Orang lagi tidur. Orang lagi tidur. Oke, dia ketutupan selimut ya? Nggak kelihatan semuanya. Jadi kembali lagi ke tergantung sudut pandang. Ini bisa dilihat sebagai sosok nona-nona muda lah, yang menengok ke sana ya kan, nih hidungnya, mungkin ini bagian sini telinga, rambut, dan mungkin ada semacam kayak kerudung gitu. Atau bisa juga nenek-nenek, ini hidungnya ya kan, kemudian ini mulutnya, terus ini matanya, sebelah satunya lagi ya kan, ini rambut, dia pakai kayak kerudung juga sama. Artinya ya itu sudut pandang kita tuh masing-masing. Lebih gampang lagi kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, kayak gini teman-teman, kadang-kadang tuh kita melihat sudut pandang dari sisi kita, tapi ada hal yang berbeda dari sisi orang lain. Itu wajar sebenarnya. Sama ketika si A sama si B, si human sama si robot ini melihat angka di bawah ini, ya dia melihat ini 6 gitu. Dia si robot melihat ya ini 9 gitu. Karena beda cara pandangnya, benar nggak? Oke, gampangnya lagi sama seperti ini. Ini 3 atau 4? 4. Beda-beda sih. Tergantung lihatnya dari mana ya kan. Kalau misalkan satu untuk sebelah sini berapa? 3. Kalau satu sini 4. Makanya kadang-kadang kita tidak menemukan sebuah kesepakatan karena cuma beda sudut pandang doang gitu loh. Ini 4 Gan, mana mungkin 4? Ini tuh 3 karena dia masih belum apa namanya chemistry-nya tuh belum dapet gitu. Belum bisa melihat dari sudut pandang yang sama. Oke, jadi apa pengaruhnya paradigma dengan keberhasilan kita? Jadi teman-teman tahu nasib kan? Nasib ya, bukan yang ada di rice cooker ya, itu nasi. Jadi paradigma itu menentukan nasib seseorang. Contoh ya, contoh. Apa yang kita lihat itu adalah tergantung sudut pandang kita. Itu akan menentukan apa yang kita perbuat, teman-teman. Effort usaha itu menentukan banget. Nah, dari apa yang kita perbuat itu akan menentukan apa yang kita dapat atau hasil. Contoh misalnya, kalau teman-teman lihat ada botol minuman mineral bekas itu di jalan, apa yang kalian lakukan? Lewatin. Buang. Ada mungkin ditendang, didribble dulu ya kan, terus diangkat salto biar masuk ke sampah. Saking menghayati sebagai sosok seorang Cristiano Ronaldo misalnya. Kalau misalnya ada apa namanya botol bekas tuh, kalau yang lihat kita mungkin kayak gitu respon kita, ada yang ditendang, dicuekin atau apapun itu. Tapi coba kalau misalnya lihat Aris atau Mbak Asri, lihat botol bekas, mungkin karena habit dia, kebiasaan dia, wah ini kotor nggak rapi nih, diambil dibuang sampah. Tapi coba lihat, kalau yang lihat itu pemulung coba, yang dia lihat apa? Wow, cuan. Wow, ada duit gitu kan, langsung dolar tuh di kepalanya ya kan. Wah, kenapa nggak lebih banyak lagi nih? Langsung diambil sama dia, dikumpulin. Ya kan, yang dia buat apa? Dia ambil, dia kumpulin, dia jual ya kan. Yang didapat sama nggak? Beda teman-teman. Makanya paradigma itu menentukan apa yang nanti akan kita dapat. Dari apa yang kita dapat itu akan menentukan nasib kita seperti apa. Dari yang kita dapat itu akan menentukan lagi bagaimana kemudian kita melihat sesuatu itu dengan cara yang sudah terbiasa kita gunakan. Makanya ketika kita ingin merubah sesuatu, merubah nasib misalnya, merubah apapun itu yang pertama kali berubah adalah paradigma kita. Kita bekerja, tujuannya apa? Nah, pasti beda-beda ya kan. Mungkin ada yang punya tujuan, wah saya pengen nyari apa namanya, ngumpulin duit, nyari uang yang banyak. Atau yang wah saya pengen belajar yang banyak. Ada yang wah saya pengen nyari simpenan yang banyak gitu. Atau nyari cewek yang banyak, bisa jadi ya kan. Beda-beda tujuannya. Artinya, nah itu tadi,
Kemudian apa yang didapatkan oleh kita, oleh seseorang itu tergantung dari isi kepalanya, tergantung dari bagaimana dia melihat sesuatu tersebut. Nah, kemudian dari sinilah buku ini dia memetakan kebiasaan-kebiasaan orang super berhasil. Apa aja kebiasaan itu, teman-teman? Karena ini waktunya, sorry ini saya agak ngebut ya ngomongnya ya, karena ini waktunya kan cuma 1 jam. Sebenarnya kalau waktunya lebih lama, saya lebih nyantai dan mungkin banyak gamesnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan value-nya itu masuk ke teman-teman, kemudian bisa mengubah paradigma kita khususnya dan bisa mengubah kepribadian kita jadi lebih baik lagi. Oke, bungkus? Oke, bungkus ya. Nah, ini kebiasaan pertama, teman-teman. Kebiasaan pertama itu di buku Seven Habits Productively People menurut Stephen Covey, itu orang yang berhasil itu memiliki kebiasaan pertama itu menjadi proaktif. Jadi kebiasaan pertama adalah bagaimana meraih kontrol ya, mengendalikan diri sendiri lebih besar. Jadi kebiasaan orang-orang berhasil itu dia punya mindset proaktif. Nah, proaktif ini lawannya reaktif, ya kan? Tahu kan reaktif? Contohnya apa reaktif? Covid. Bukannya itu sih reaktif versi yang lain ya. Nah, contoh yang reaktif gini, saya tidak bisa gitu. Saya tidak ada yang bisa lakukan. Ini contoh-contoh reaktif gitu. Terus saya tidak bisa seandainya saja seperti ini, seandainya seperti itu. Ini contoh-contoh hal yang reaktif. Jadi gambarannya seperti ini nih. Nah, reaktif itu seseorang apakah kemudian reaktif atau proaktif itu tergantung dari tadi paradigmanya juga ya. Yang pertama, misalnya orang yang cenderung reaktif itu memiliki konotasi atau bahasa-bahasa yang udah common di dalam pikiran dia. Misalnya seseorang udah ada di zona nyaman, dari dulu saya ngerjainnya ini aja gitu. Terus dari atasannya atau dari struktur di perusahaan misalnya ada perubahan yang kemudian ada tanggung jawab lebih, terus dikasih tanggung jawab lebih, dia akan merasa ini bukan kerjaan saya, ini saya nggak bisa, saya nggak mau, saya nggak mampu, dan berbagai macam banyak alasan lainnya. Ini ciri-ciri aja ya, ciri-ciri proaktif. Jadi contohnya misalnya tidak ada yang bisa saya lakukan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya memang sudah begitu dari dulu, saya tuh kayak gini gitu, susah untuk diajak berubah, karena ini contoh reaktif. Kemudian ia membuatku begitu marah. Jadi faktor luar itu benar-benar bisa mempengaruhi dia bertindak, bersikap, bahkan berpikir gitu. Yang paling gampang, ini kabar buruknya ya, kabar buruknya itu kebanyakan kita ternyata reaktif sebenarnya. Contoh, berapa sering kita misalnya share informasi tanpa meng-cross check terlebih dahulu. Entah itu dari sharing di WhatsApp atau di sosmed, itu kan sering banget. Kita baru baca langsung, wah ikutan kesel gitu kan. Padahal kita belum tahu nih benar atau enggak, ya kan? Tapi kita udah ikutan kesel, ikutan emosi, ya kan? Saking parahnya ada teman saya tuh gini, saking reaktifnya dia, motor tuh kalau disalip sama motor lain dia nggak terima gitu. Jadi kalau disalip dia nggak terima nih, salip balik gitu. Kalau di luar salip balik, dia salip balik gitu. Mungkin sampai di ujung dia punya kesempatan diludahin gitu yang nyalip dia gitu. Saking kreatifnya, ketika dia meludah, helmnya lupa masih ditutup gitu. Jadi kena dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang reaktif itu impact-nya tuh kena ke kita sendiri, teman-teman. Nah, gambar gampangnya gini. Reaktif itu muncul karena sisi emosi ya, emosi yang tidak terkendali. Yang lawannya adalah akal sehat. Kalau kita pernah main jungkat-jungkit ya, pernah main nggak? Ini nggak pernah TK ya. jadi kalau misalnya nih emosi kita lagi naik, biasanya akal sehat kita tuh turun. Makanya gimana supaya akal sehat kita tetap naik, standing ya, sedangkan emosi kita bisa cooling down. Itu ya kita jangan bersikap reaktif. Kita harus bisa proaktif. Lantas apakah reaktif itu selalu jelek? Ya enggak gitu juga konsepnya. Ada reaktif yang itu juga dibutuhkan gitu. Contoh misalnya, kita dengan alarm kebakaran, ya kita nggak usah mikir panjang gitu, ngitung dulu rumus gua supaya keluar di sini gimana sih caranya, potensi yang paling aman kayak gimana sih, apakah mecahin pintu atau langsung lari ke exit atau kita bikin gorong-gorong sendiri atau gimana. Nah, itu masalah efektivitas saja ya. Artinya tapi dalam banyak hal teman-teman itu proaktif tuh lebih bikin kita bisa menentukan mengambil keputusan yang lebih tepat dibanding ketika kita reaktif. Karena apa? Karena reaktif cenderung emosional, sedangkan reaktif kita lebih berpikir matang. Oh, yang terbaik tuh kayak gimana sih? Contohnya kurang lebih seperti itu.
Oke, bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, coba nih, saya pengen bikin game ke teman-teman. Saya kasih waktu maksimal 1 menit. Gambar seekor bebek, silahkan. Ayo. Nggak dinilai bagus jeleknya ya. Yang penting gambar bebek. Silahkan kalian gambar bebek itu kayak gimana menurut kalian? Gambar dong sih. Gua udah lihat. Waktunya 30 detik deh, biar cepat. Udah. Udah. Oke, kita tungguin teman kita yang biasanya lama ini jago banget gambarnya. Oke, udah semua selesai. Coba ada yang udah ya, udah semua ya. Bentar, ini Angga belum selesai. Dia master soalnya. Lupa dia. Dulu waktu TK nggak mau belajar Gambarnya bebek goreng. gambarnya bebek sama nasi sama sambal geprek ya. Bebek aleo. Udah. Oke, sudah. Saya nanya nih, teman-teman. Kurang lebih kayak gini lah bebek ya. Ada nggak yang gambar bebeknya menghadap ke depan atau ke atas atau ke bawah? Ada nggak? Nggak ada. Yang ngadepnya ke kanan ada? Ada. Kanan, angkat tangan. 1, 2. Sisanya ke kiri, bener nggak? Kiri. Nah, ternyata teman-teman kita tuh reaktif ya. Mayoritas orang tuh menggambar bebek mengarah ke kiri. Bener atau tebakan saya? Betul. Kenapa seperti itu? Tahu nggak? Karena dulu ketika kita belajar menggambar, diajarin apa? Gambar bebek itu dari angka angka 3 itu gambar angka 2. Oh, mungkin bisa jadi sih. Kalau berusaha dulu angka 2, ya kan? Gambar bebek dari angka 2, makanya mayoritas mengarahnya ke kiri. Pelajarannya apa, teman-teman? Untuk menjadi seorang yang proaktif itu butuh dilatih. Dan kepribadian kita ya, kepribadian kita itu terbentuk oleh lingkungan, oleh apa yang kemudian kita serap, oleh apa yang kemudian selama ini kita ambil. Makanya orang yang cenderung ngambil atau tontonannya lah atau konsumsi beritanya adalah berita-berita yang mungkin kurang positif, berita-berita atau artikelnya yang toksik, lebih seneng nonton drama dibandingkan nonton sesuatu yang bisa memberikan value yang positif, ya maka orangnya cenderung seperti itu karakternya. Bisa nggak berubah? Bisa, asal dia mau berubah, dia menyadari bahwa dia harus berubah. Makanya kan kunci perubahan kan kita harus tahu dulu nih kesalahan kita apa. Terus setelah kita sadar kesalahan kita apa, baru kita tahu seharusnya seperti apa yang kita lakukan gitu loh. Kalau kita tahu selama ini kita reaktif, terlalu reaktif, over gitu. So gimana caranya supaya kita bisa berubah jadi proaktif? Ya, kita harus sadari dan harus dilatih. Ketika kita agak emosi melihat sesuatu apapun dari luar atau faktor luar ya, karena kalau orang reaktif itu cenderung dikendalikan oleh faktor yang ada di luar dirinya. Makanya sebisa mungkin kita bisa punya kontrol diri yang kuat. Jadi ketika ada apapun dari faktor luar itu kita udah bisa mencerna dulu nih. Oh ini bagus nggak? Oh ini buat saya jadi bisa bikin saya lebih baik atau enggak gitu. Contoh misalnya kita dikasih pekerjaan tambahan dari atasan kita, itu kan kita bisa milih apakah kita mau reaktif atau proaktif, atau kita bisa milih untuk mengerjakan dengan semangat yang tinggi, ya kan, penuh dedikasi, menolak, atau kita emosi, ngerjakan tapi dengan emosi gitu, ya kan, jadi itu pilihan teman-teman. Dan pilihan yang teman-teman ambil itu akan berimpact pada apa yang kemudian terbentuk pada diri kalian. Jadi kalau kemudian kita merasa bos saya nih gimana sih ngasih kerjaan mulu ke saya, padahal ketika seharusnya ya mindset orang yang proaktif, ketika atasan ngasih banyak kerjaan kita, berarti dia percaya sama hasil kerja kita. Artinya ya itu bisa meningkatkan value kita gitu loh. Dimanapun itu, di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kenapa? Ya kita udah dikasih kepercayaan. Yang kepercayaan itu belum tentu dikasih ke orang lain gitu. Jadi seharusnya kita bersyukur, bukan malah apa? Emosi ya kan. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini bisa dibungkus kan? Bungkus ya. Lanjut. Kebiasaan kedua, teman-teman. Nah, di buku Stephen Covey tadi, kebiasaan kedua, orang yang berhasil atau orang super berhasil tuh dia memulai sesuatu dari tujuan yang akhir. Maksudnya apa? Dia hidup tuh dengan tujuan atau dengan visi, dengan value. Dia tahu tujuannya tuh mau kemana. Dia ketika mengerjakan sesuatu tahu akhirnya tuh ceritanya bagaimana gitu loh. Orang kalau nggak jelas tujuannya, mungkin dia terlihat sibuk, tapi nggak ada yang dihasilkan. Pernah nggak lihat yang kayak gitu?
Atau jangan-jangan kita nggak kayak gitu. Ini kalau nggak ada selesai-selesai, jangan-jangan kita nggak tahu selesainya tuh kayak gimana gitu loh. Ya kan? Kalau Rizky misalnya rekap tarik data BPJ, tahu selesainya itu nanti ketika udah muncul semua rekap udah keluar, udah bisa di-split per divisi, terus bisa jadi SPF, kasih ke itu selesai. Jelas gitu loh selesainya. Kalau misalnya kita nggak jelas selesainya, ya kapan selesainya? Jangan-jangan sesuatu yang nggak pernah selesai itu karena kita nggak tahu sebenarnya tujuannya itu mau kemana gitu loh. Ya kan? Jadi harus paham tujuannya itu apa dan arahnya kemana gitu. Jadi contoh misalnya kalau kebanyakan orang ditanya, kalian prinsip hidupnya seperti apa sih? Kan ada orang ya bilang, ya saya mengalir aja lah kayak air gitu. Setuju nggak? Nggak, kenapa? Ini yang gue tai. Woi, nah tepat teman-teman, tahu nggak? Air itu kadang-kadang ya kayak gini nih, kalau kita hidup mengalir seperti air. Air itu kan memiliki sifat dia akan menepati dari titik teratas sampai ke titik terendah yang ada di situ gitu. Titik terendah gravitasi ya kan. Banyak air itu akan selalu mengalir sampai ke titik terendahnya. Kalau titik terendahnya sapi tank, ya udah di situ dia endap. Ya kan? Kalau titik terendahnya apa? TPA, tempat buangan akhir, dia udah ngendap di situ dia. Sedangkan kita tuh manusia, teman-teman. Kita tuh manusia yang seharusnya tuh kita bukan mengalir ya. Kita bergerak atau berjalan menuju titik derajat tertinggi dari kehidupan kita. Bukan ke derajat terendah gitu loh. Kebalikan. Ya, itu bedanya. Kemudian kenapa kemudian saya nggak setuju dengan prinsip ya kita hidup mengalir aja seperti air. Karena kita harus punya tujuan, kita harus punya visi, kita punya goals apa yang ingin kita capai supaya hidup kita tuh on the track gitu loh. Ya, oke? Bisa dipahami? Oke, bungkus? Oke, bungkus baik kok. Lanjut ya. Nah, masuk ke kebiasaan ketiga, teman-teman. Kebiasaan ketiga, ini dahulukan yang utama. Nah, ini ngomongin skala prioritas, ya kan? Bagaimana kemudian kita bisa fokus untuk prioritas tertinggi dari apa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Contohnya kayak gini lah, prioritas itu matriksnya ada 4 sisi ya, atau posisi. Jadi ada penting, tidak penting, ada yang mendesak dan tidak mendesak. Nah, kita harus bisa memetakan skala prioritas kita. Yang paling utama udah jelas, yang paling penting dan paling mendesak. Contohnya apa? Kayak aktivitas yang bersifat krisis atau kritis. Nah, itu penting dan mendesak. Masalah yang mendesak, proyek yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Nah, ini penting dan mendesak yang harus punya prioritas pertama. Nah, orang-orang dengan keberhasilan yang beda atau berbeda ya, memiliki pencapaian lebih tinggi daripada kebanyakan orang, itu dia memperbanyak fokus pada 2 skala prioritas utama dan sebisa mungkin sih meninggalkan prioritas yang paling terakhir. Jadi prioritas terakhir itu ya kayak hal sepele yang nggak guna sama sekali, yang sifatnya tuh kita boleh melakukan dan kalau kita melakukan ya oke, kalau nggak melakukan ya nggak apa-apa gitu loh. Contoh main game ya kan, atau apalagi misal nongkrong, ngopi. Nah itu ngopi di tempat tongkrongan yang mungkin agak hype itu kan juga nggak terlalu penting ya, tergantung tujuannya, ada tujuan lain atau enggak gitu. Intinya skala prioritas ini kita harus pahami dan bisa kita selesaikan berdasarkan skalanya. Nah, yang sering menjadi perdebatan adalah yang kedua sama ketiga sebenarnya. Apakah yang tidak penting tapi mendesak terlebih dahulu atau yang penting tapi tidak mendesak terlebih dahulu. Nah, kalau di buku Seven Habits ini itu mengutamakan yang penting meskipun itu tidak mendesak dibandingkan yang itu mendesak tapi tidak penting. Ada yang tahu alasannya kira-kira kenapa? Tahu? Karena mendesak itu orang hanya mau cepat-cepat selesai gitu. Oke, good. Nggak terlalu penting. Oke, good. Ada lagi yang lain? Oke, tepat ya. Dan teman-teman, perkara yang penting dan mendesak itu biasanya tuh muncul karena yang penting tidak mendesak sering ditunda-tunda. Saking sering ditundanya sampai jadi mendesak gitu loh. Ini penting sih tapi masih deadline-nya masih lama, nyantui ya kan. Masih ada waktu lah, entar. Giliran udah dekat baru panik dia. Panik nggak? Panik lah, masa enggak ya kan. Udah mepet, Bos. Kenapa? Karena sering ditunda-tunda. Makanya gini, orang kalau sering menunda-nunda sesuatu yang penting meskipun tidak mendesak, nanti semuanya akan kesini semua. Jadi kita tidak punya waktu untuk pekerjaan yang lain. Tidak punya waktu untuk jadi lebih produktif. Nggak punya waktu untuk menemukan ide yang mungkin lebih konstruktif, lebih inovatif. Karena apa? Dia tersibukkan dengan aktivitas yang
semuanya penting dan mendesak gitu. Jadi kalau kita semua pekerjaan kita semuanya penting dan mendesak, jangan-jangan kemarin kita melalaikan yang penting tapi tidak mendesak, sehingga semuanya jadi penting dan mendesak gitu loh. Bisa dipahami nggak di sini? Bisa ya. Jadi perlu kita garis bawah ya. Jadi semua hal kalau bisa tuh semua jadi ke sini gitu loh. Semua jadi penting tapi udah nggak mendesak. Karena kita bisa manage dan memaintain dengan baik pekerjaan kita. Jadi seperti itu. Baru kalau misalkan udah selesai semua, baru kita bisa move ke beberapa hal yang tidak penting tapi mendesak. Atau contoh kasus lah yang penting tapi tidak mendesak tuh apa? Olahraga penting nggak? Mendesak nggak? Enggak, sebelum kalian sakit ya, enggak itu. Kalau udah sakit, sekarat, harus check up terus, baru merasa bahwa kenapa kemarin gue nggak rajin olahraga ya. Bener ya? Contoh kasusnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita masih muda ini entaran lah olahraga. Masih muda ini banyak minum kopi, nyantui, dan banyak begadang, gak usah minum air putih. Contoh ya. Oke, ini contoh kasusnya seperti itu. Bisa dipahami nggak di sini? Bungkus ya? Oke, lanjut. Terus kebiasaan keempat, ini win-win ya, atau berpikir menang-menang teman-teman. Jadi bagaimana kemudian kita membangun sebuah hubungan. Jadi orang-orang yang super berhasil itu senantiasa memulai sesuatu hubungan dengan orang lain, dengan siapapun itu dengan konsep berpikir menang-menang. Kan kalau kita bisa dibikin skupnya itu kan bisa menang kalah, ya kan? Kita menang, dia yang kalah, atau kalah menang, kita yang kalah, dia menang, terus kalah ya semuanya kalah deh. Kalau gua kalah lu juga harus kalah gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanding, kita kalah, seharusnya dia menang, di sliding dia. Udah sliding jatuh, nggak ditinggalin, dijejek dulu baru tinggalin. Terus menang-menang, ya kan? Ada 4 hal yang kemudian kita bisa ambil pilihannya. Nah, untuk memulai suatu hubungan yang baik, memulai suatu relasi dengan orang lain yang mungkin nanti ini bisa dipakai buat teknik persuasi, buat negosiasi, supaya nanti gampang deal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu konstruksi berpikirnya adalah menang-menang terlebih dahulu, teman-teman. Contoh, ingat nggak dulu ketika Gojek, ojek online lah ya, taksi online dan ojek online pertama-tama booming, itu banyak kemudian driver-driver taksi yang konvensional, ojek konvensional pada demo. Ingat nggak? Ingat kan? Mereka demo nggak mau nerima, ya ini pokoknya makan pasar kita nih. Sampai kemudian akhirnya sekarang Bluebird sama Gojek itu bersatu kan? Bekerja sama lah, bukan bersatu, bekerja sama. Kita pesan Bluebird dari Gojek itu bisa sekarang, pakai Gokar, ya kan? Nah, untungnya buat Bluebird apa? Dia udah bisa dapat atau mencakup pasar baru yang sebelumnya mungkin tidak dijangkau sama dia. Untungnya buat Gojek apa? Ya dia nggak perlu tambah armada, udah langsung Bluebird punya armada yang banyak, punya pengguna atau user atau apa istilahnya drive sebagai partner ya, driver partner yang banyak gitu, mitra driver yang banyak. Jadi semuanya menang, semuanya happy, ya kan? Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Oke, terus berikutnya kebiasaan kelima itu mau mendengarkan orang lain, teman-teman. Mendengarkan dengan empatik. Nah, tahu nggak bedanya empatik dengan simpatik? Kalian tahu? Simpatik ya, bukan kartu SIM, simpatik. Bedanya beda provider, Pak. Tahu nggak bedanya? Nah, empati itu kita mendengarkan orang lain dengan seolah-olah kita merasakan seperti yang dia rasakan gitu. Itu empati. Kalau simpati ya kita care aja, tapi kita masih dalam frame berpikir diri kita. Makanya kadang-kadang orang sering ribut. Contoh misalnya nih lagi pacaran terus dulunya ada depan misalnya Ricardo sama ceweknya misalnya. Terus ini ada cerminnya kayak gini nih, ya kan? Ini kan pasti Ricardo bilang, wah ini cerminnya cekung nih, bagus banget gitu. Marah dong ceweknya, lah cekung dari mana? Ini nih cembung gitu. Karena beda sudut pandang tadi kan. Nah kalau kita empati, kita harus bisa merasakan dari apa yang orang lain kemudian rasakan gitu. Seharusnya gimana? Ya seharusnya Ricardo geser ke sini, masa sih cembung? Masih. Oh iya ternyata cembung ya. Begitu juga sebaliknya, sehingga kita bisa mengetahui itu, tahu apa yang dia rasakan, nggak emosi gitu aja gitu loh. Pokoknya ini cekung titik. Udah kalau titik kan udah susah ya.
susah. Jadi seperti itu. Nah, di buku ini menariknya teman-teman, ada yang namanya kita tuh diminta untuk memperbanyak rekening tabungan. Tapi tabungan kebaikan, namanya tuh RBE, rekening bank emosi. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain. Jadi teorinya gini, semakin kita sering berbuat baik kepada orang lain, maka orang semakin yang sering kita perlakuan baik, dia akan memberikan feedback yang baik juga kepada diri kita. Nggak mungkin kan kita baik sama orang lain, terus orang lain udah terbiasa kita kasih sesuatu yang baik, terus dia malah musuhin kita, jahatin kita, tuh jarang banget. Kecuali nggak normal tuh orang-orang gila atau psikopat ya. Tapi kalau orang normal pasti akan mengasih feedback yang baik juga pada kita. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk sering-sering setor kebaikan dan sering-sering tarik kejelekan. Jadi kalau kita selama ini mungkin dari tutur kata kita bikin orang lain kesel, cobalah introspeksi diri. Wah, jangan-jangan selama ini gue menyetor keburukan nih kepada dia, sampai dia tuh kayaknya ngobrol aja ogah sama gue, ya kan? Sampai-sampai dengerin aja ogah, sampai-sampai melakukan suatu kita minta tolong aja tuh nggak mau, nolak, jadi nggak tolong, baru dengar orangnya lewat aja udah nggak mau kita, karena keseringan ngasih keburukan. Ya keburukan harus kita tarik temen, kalau perlu habisin tuh saldo keburukannya dan tanam saldo kebaikan sebanyak mungkin. Jadi harus perbanyak rekening kebaikan di bank emosi kita. Oke, bungkus? Lanjut ya. Oke, terus kebiasaan keenam, udah masuk kebiasaan keenam aja nih. Mewujudkan sinergi teman-teman. Jadi bagaimana kemudian sinergi ini kita bekerja sama dengan orang lain untuk mencari solusi yang lebih baik. Kita kan bukan makhluk individu ya, kita tuh makhluk sosial teman-teman. Jadi kalau kita sendiri seringnya sial, gitu. Makanya sosial kan. Kita butuh orang lain supaya kita bisa sama-sama saling bersinergi untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya kan, lebih mudah lagi misalnya dari proses, atau bisa mencapai sesuatu lebih banyak lagi. Nah, ini bisa terwujud ketika kita bersinergi dengan orang lain. Orang kalau nggak bisa bersinergi, nggak bisa bekerja sama, sehebat apapun dia pasti akan kalah. Avenger nih, walaupun superhero, dia aja masih bekerja sama loh. Ya kan? Itu superhero bukan. Messi waktu jajannya atau Ronaldo waktu jajannya, sehebat apapun dia dapat Ballon d'Or berapa kali pun dia ketika main di lapangan, dia nggak bilang 10 pemain lain jaga gawang aja, gua sendirian. Nggak bakal kayak gitu, bos. Karena dia tahu sehebat apapun dia tetap butuh orang lain untuk membantu dia. Iron Man kan juga gitu ya, butuh Hulk, butuh Thor, butuh Spider-Man, tuh teman-teman lainnya gitu. Jadi cuman mengalahkan seorang Thanos ya kan. Artinya apa? Ya kalau kita sendiri ya kita nggak akan bisa menguasai dunia gitu loh. Kita menguasai dunia ya. Intinya kita harus bersinergi, oke? Oke ya. Jadi bekerja sama untuk menghasilkan lebih banyak. Terus menggabungkan kekuatan kita nih. Kekuatan kita harus digabungkan. Kita kan harus menyadari ya bahwa setiap orang kan punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. So ya kelebihan itu kita optimalkan bareng-bareng. Kekurangan orang lain ya kita tutupin gitu. Ya kan, kelebihan orang lain ya kita manfaatkan, bukan memanfaatkan ya. Jadi seperti itu. Terus menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang untuk berkarya, untuk bersaing, apalagi menjatuhkan. Jadi kita tuh bukan bersaing teman-teman. Nah, kalau ngomongin persaingan nih, kebanyakan orang, terutama di office ya, office relationship tuh kebanyakan orang tuh berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Padahal sebenarnya komputer utama tuh bukan rekan kerja. Kalau kita ngomongin konteksnya di dalam ruang kerja ya. Tahu nggak siapa komputer sebenarnya diri kita? Kita sendiri loh. Jadi musuh terberat kita tuh kita. Kita hari ini itu harus bisa mengalahkan diri kita yang kemarin. Artinya kalau kita sekarang ini masih hidup, idealnya adalah kita bisa mengalahkan diri kita yang kemarin. Artinya kita harus lebih baik daripada kita yang kemarin gitu loh. Dan PR kita adalah kita mengalahkan kita hari ini supaya besok itu kita lebih baik daripada kita hari ini. Dalam semua hal. Kompetensi kita, kepribadian kita, ya kan, relasi kita dengan orang lain, hasil kerja kita, servis kita, semuanya itu kita bersaing dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Jadi pastikan ketika kita masih dikasih kesempatan hidup, ya gunakan bahwa ingat, oh kemarin tuh gue masih banyak salah, berarti sekarang gue nggak boleh salah. Kemarin saya udah nggak pernah salah, sekarang harus lebih bagus lagi. Oh sekarang udah lebih bagus, besok lebih baik lagi daripada sekarang gitu loh. Jadi musuh kita banyak si Simon Sinek di bukunya Start With Why itu mengungkapkan meneliti seorang Steve Jobs, seorang produk Apple.
kenapa kemudian di awalnya kan Apple kalah ya, dibantai sama Windows ya. Karena kan bahkan sebenarnya Bill Gates itu kan nyuri ya, kalau teman-teman nonton film Pirates of Silicon Valley itu kelihatan banget bagaimana kemudian Bill Gates itu ngambil konsepnya, karena Bill Gates kan awalnya dipekerja sebagai engineer-nya Apple itu. Terus pas Apple mau launching, gue lupa OS pertamanya dia tuh, di launching duluan tuh sama Bill Gates. Sampai kemudian Steve Jobs tuh pernah pada saat titik yang benar-benar depresi berat dia. Dia keluar, dia healing benar-benar mental healing, sampai kemudian dia menemukan jati dirinya yang baru kembali, sampai dia memutuskan bahwa saya nggak mau bersaing dengan siapapun, saya berani dengan diri saya sendiri. Makanya ketika Windows sudah jauh di melangkahi Apple dan dia udah terpuruk, kemudian produk-produk diri dia kan benar-benar berbeda banget, dan itu bisa mengambil hati konsumen yang baru tanpa kemudian dia berpikir saya harus ngalahin kompetitor saya gitu loh, karena dia sadar bahwa dia akan fokus pada perbaikan diri terus menerus gitu loh. Bahkan ada cerita yang menarik ya, ketika pertama muncul yang MP3-nya Apple itu iPod ya. Pertama muncul iPod itu engineer-nya ngasih prototipenya ke Steve Jobs, bos ini gue udah selesai prototipnya. Itu masih iPod kan tipis, slim banget kan, tipis banget. Sampai pas pertama kali dia kasih, itu dia bilang dicemplungin ke aquarium, diambil, itu udah kecil ya. Dicemplungin di akuarium, terus masih banyak gelembung yang keluar. Kata Steve Jobs apa? Ini masih bisa lebih ramping lagi, buktinya masih banyak ruang kosong dalamnya, itu gelembung banyak keluar. Kenapa? Poinnya apa di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa dia nggak melihat komputer itu apa gitu loh. Nggak peduli dengan komputernya, tapi dia peduli dengan perbaikan diri. Ini masih bisa lebih bagus lagi gitu loh. Kuncinya di situ. Sampai kemudian ketika pertama kali dirilis iPod itu kan booming banget. Kemudian begitu juga dengan produk-produk Apple sampai saat ini. Ketika muncul iPhone itu kan juga sama. Bukan mendistrap produk komputernya, bahkan produknya sendiri yang didistrapsi gitu loh. Ya kan? iPod semuanya udah hilang, udah pakai iPhone bisa gitu. Intinya seperti, artinya apa? Bahwa ya tadi teman-teman, bahwa kita itu bukan bersaing dengan orang lain sebenarnya. Karena musuh terberat dan terbesar kita tuh ya diri kita sendiri. Dan seringnya tuh kita kalah melawan diri kita sendiri loh. Percaya nggak? Wah, entar dulu lah, main game dulu bentar. Kebablasan, ya nggak? Wah, entar dulu lah, olahraga belakangan aja, masih muda ini, keterusan, ya kan? Dan banyak hal. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bung Gus ya. Terus. Oke, kebiasaan terakhir. Tepatnya waktunya, sambil nanti sesi diskusi ya. Nah, yang ketujuh adalah mengasah gergaji teman-teman. Jadi kebiasaan untuk memperbaharui diri secara kontinu, secara terus-menerus dalam 4 aspek teman-teman. Nah ini sulit ya. Pertama fisik, kemudian dari aspek sosial atau emosional, kemudian dari mental kita dan aspek spiritual kita. Nah orang-orang yang super berhasil ya, yang mencapai kesuksesan versi mereka lah, intinya sih kebahagiaan gitu. Dia tuh senantiasa mengasah gergaji pada dirinya. Dia senantiasa mengupgrade 4 aspek ini. Dari fisik, rajin olahraga, meningkatkan gizi, istirahat yang cukup. Dia punya waktu tertentu benar-benar quality time buat dia. Dari sisi sosial dan emosional, dia baru bisa senantiasa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, dengan orang baru yang ditemui, dengan klien, dengan siapapun, dengan rekan kerja, ya kan, mungkin kecuali dengan mantan kali ya, itu nggak usah dibahas di sini. Terus tambah rekening bank emosi, perbanyak rekening bank emosi untuk meningkatkan sisi emosional kita, untuk meningkatkan pengaruh sosial kita. Kenapa? Karena ketika kita menambah rekening emosi yang positif kepada lingkungan di sekitar kita, maka lingkungan sekitar kita pun akan merasakan bahwa kita tuh memiliki, ketika dia berhubungan dengan kita itu mereka akan merasakan sebuah kenyamanan gitu loh. Ya kan, keamanan, enak diajak diskusi, enak diajak curhat, terus apalagi enak dimintain solusi dan banyak hal lainnya. Kemudian dari sisi mental, ya mulai banyak membaca, ya kan, menulis mungkin, belajar hal-hal baru, senantiasa upgrade teman-teman. Kemudian bisa memanajemen stres dengan baik. Dan ini juga memanajemen stres ini juga nggak akan bisa diterapkan kalau kita tidak terus-menerus mengupgrade diri kita. Ya kan, makanya untuk menciptakan sebuah habit ya kadang-kadang kita harus memaksakan diri terlebih dahulu. Kan rumusnya kan pertama kadang-kadang terpaksa sampai kemudian jadi terbiasa gitu. Kalau kita nggak mau memaksakan diri kita untuk sesuatu yang positif, pasti nanti kita akan terpaksa menghadapi atau menikmati lah hidup kita yang mungkin nggak enak buat kita lakukan.
Misalnya, kita nggak maksa dari muda kita rajin olahraga. Ya kita akan terpaksa nih kalau udah tua menerima banyak penyakit yang mungkin akan kita derita. Ya mudah-mudahan itu nggak kejadian ya. Tapi seringnya kayak gitu loh. Ya enggak? Terus secara spiritual kita juga harus bisa senantiasa mengupgrade terus-menerus. Melayani, bijaksana, ya kan? Banyak kemudian mengkonsumsi sesuatu yang inspirasi, kemudian bisa belajar mediasi, mendekatkan diri dengan alam, dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Artinya, mengasah gergaji ini ya, kebiasaan terakhir ini, itu akan membuat kita terbiasa untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan, 6 kebiasaan yang lainnya tadi. Gitu. Jadi seperti itu. Tuh, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari mengasah gergaji itu kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, kompetensi kita lebih bagus lagi, kita lebih baik lagi dengan diri kita yang kemarin, ya kan. Kemudian kita memiliki hubungan yang lebih kuat, lebih erat, ya kan, dengan orang lain kita bergaul itu lebih erat, lebih akrab, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga punya energi yang besar, punya optimisme yang besar ketika kita menghadapi masalah, itu kita nggak reaktif, ya kan, bisa proaktif, bisa berpikir dengan jernih untuk mencari solusi yang tepat. Jadi seperti itu. Terus kemudian akan muncul sebuah perbaikan diri secara terus menerus, teman-teman. Nah, perilakunya seperti apa? Seperti memperbarui diri secara teratur dalam 4 dimensi tadi, itu menemukan diri pada kondisi yang paling berat sekalipun. Jadi kalau kita sudah bisa senantiasa meningkatkan ya, memperbaharui diri kita secara teratur dalam 4 dimensi tadi, fisik, mental, emosi atau sosial dan spiritual, itu membuat kita dalam situasi kayak gimana pun itu lebih bisa kalem gitu, lebih bisa menggunakan akal sehat kita, tidak gampang terkonfrontasi, ya kan, tidak overreaktif, dan cenderung bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini yang mau didiskusikan nggak? Nah, teman-teman, bahwa penyesalan itu muncul bukan ketika kita gagal sebenarnya. Jadi kebanyakan orang menyesal itu bukan karena dia gagal ketika mencapai tujuannya, tapi ketika dia menyadari dia itu tidak melakukan dengan kemampuan yang maksimal sesuai yang dia bisa. Makanya banyak orang gini, misalnya nih ada orang dipromosiin misalnya, seharusnya saya lebih baik daripada dia. Saya sengaja aja kemarin nggak melakukan effort terbaik saya gitu. Makanya dia nyesel gitu. Kenapa bukan saya? Kenapa saya kemarin nggak kayak gini? Saya kemarin nggak lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Mungkin kita sering pernah mendengar ya cerita dongeng lah antara balapan lari ya, si kancil sama si kura-kura. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Siapa yang juara? Kura-kura. Kenapa? Kelincinya tidur. Karena kelincinya ketiduran. Tidur atau ketiduran? Antara tidur dan ketiduran. Karena dia ngeremehin, ya kan? Dia meremehkan lawan dia. Dia nggak segera untuk menyelesaikan pekerjaan dia. Akhirnya dia kalah sama kura-kura. Walaupun secara speed nih, secara kualifikasi ya jauh gitu. Tapi karena kura-kura fokus, dia tetap semangat, dia memberikan effort terbaik dari apa yang dia mampu, akhirnya dia mampu mengalahkan kelinci yang hanya sekedar meremehkan si kura-kura tadi. Nah, problemnya adalah yang sering menghambat kita untuk mencapai tujuan kita, untuk membentuk habit, effectively people, 7 habit tadi, itu sebenarnya bukan orang lain, bukan diri kita. Tapi kadang-kadang kita udah teguh nih, nanti ujungnya ke diri kita lagi sih. Bagaimana kemudian kontrol diri kita tuh kadang nggak kuat. Seringnya itu ketika kita udah berkomitmen nih, terus orang di luar sana ngajak kita untuk merusak komitmen kita. Nah, biasanya cobaan terberatnya tuh di situ. Kita udah memulai, terus diajak sama temennya, sebenarnya ini jadwal olahraga nih, tapi gara-gara diajak dia nggak enak nih. Ya udahlah, olahraganya besok lagi. Lama-lama keterusan. Artinya apa? Kita tuh berat untuk konsisten, teman-teman. Ya kan? Konsisten tuh kalau bahasa Arab namanya istiqomah. Itu berat karena yang ringan itu istirahat, ya kan? Jadi kalau istiqomah itu berat gitu. Dan emang berat, dan itu butuh effort kita yang tinggi. Butuh kita benar-benar membulatkan tekad kita. Nah, ini contoh nih sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Oke, kita tonton dulu ya. Oke, ini sebagai penutup nih, video penutup nih. Ini menarik banget ya untuk meningkatkan tadi, mengasah gergaji kita dari 4 aspek tadi. Ini menggambarkan keempat aspek yang tadi disampaikan di kebiasaan ke-7.
Berbagi, dicengin sama orang lain ya kan? Wah, kalau kita mah nggak jadi. เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Dia video nggak yang tahu nih. 200. Dia video nggak tahu. Ngajarin dong Cep, bahasa Thailand. Kap. เขาจะไม่ได้อะไรเลย พูดอะไร เรื่องเกิดขึ้นมันยอมที่เขารู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Gede juga aja.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Di tahu gini aja. ที่เห็นความ Orang tentang rokok ini. ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ด้วยสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ในโลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดทางการชีวิต Langsung. Oke, jadi apa intinya teman dari video tadi, dengan konsistensi ya, dengan kita benar-benar komitmen untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita tujukan, itu bukan hanya kita mendapatkan apa yang kita ingin capai, bahkan kita mendapatkan sesuatu yang ingin orang lain capai juga gitu loh, yaitu kebahagiaan. Ya kan, siapa yang nggak pengen bahagia coba? Dan kebahagiaan itu muncul ketika kita benar-benar melakukan secara totalitas dan ikhlas, teman-teman. Kalau kita nggak totalitas, itu pasti ada yang ganjel, itu pasti. Kalau kita nggak ikhlas, sama aja. Jadi selain totalitas juga harus ikhlas, biar hati kita tuh lega, itu lapang, ya kan? Ya enggak? Jadi start now, do your best. Jadi mungkin ini aja sharing yang biasa sampaikan ke teman-teman. Ada yang mau didiskusikan nggak? Silakan. Jangan malu, jangan ragu ya. Atau ngeding, nggak terima, harus langsung sampaikan di sini. Ayo. Jangan nangis terus. Nangis ketika. Ayo, ada mau disampaikan, ditanyakan, atau ada mau menambahkan? Karena mungkin teman-teman udah baca lebih katam dari saya, silakan. Boleh? Sebenarnya nggak ada Pak. Sebenarnya nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak usah dipaksakan juga. Terus bikin apa? Bikin bingung ya kan? Bikin semua saling menunggu. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi pesan terakhir adalah lakukan dengan momen terbaik yang kita mampu. Jadi poin terakhir mungkin gambarannya gini, melakukan yang terbaik itu kayak seandainya kita terlahir ya sebagai seorang tukang penyapu jalanan, itu kita tuh bisa menyapu jalanan sebagaimana Michelangelo melukis atau apa Beethoven memainkan komposisi musiknya dan sebagainya, sehingga ketika orang itu melewati jalan tersebut dia tuh akan benar-benar berdecak kagum gitu loh, bahwa telah ada sosok seorang penyapu jalanan yang sudah melakukan pekerjaan dengan begitu sempurna, sehingga ketika orang memandangnya tuh mendapatkan sebuah kebaikan dan kebahagiaan dan kesempurnaan dari hasil kerja seorang tadi.
Oke, mungkin itu aja sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you banyak.